Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Masyabila, saya dari kelas 11 TKP 3. Hari ini saya ingin membuat video presentasi tentang menganalisis perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Oleh karenanya, setiap orang yang mampu bekerja maka bisa disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Ada yang menyebutkan di atas 18 tahun, ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan yang bekerja sudah termasuk tenaga kerja. Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan potensi dirinya, dan memilih penempatan lokasi kerja. Kasus AIS, dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. Saya sudah bilang ke HRD, saya punya riwayat endometriosis, jadi tidak bisa melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkat barang dengan beban berat. Itulah pengakuan salah satu buruh perempuan yang bekerja pada perusahaan produsen es krim PT Alpen Food Industry (AFI) atau AIS, Elita Trinovianti. Perempuan berusia 25 tahun ini sudah berusaha mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya kambuh. Tapi ada daya, perusahaan justru mengancam akan menghentikannya dari pekerjaan. Elita terdesak dan tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Akhirnya dia pun mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaannya yang berlebihan. Elita terpaksa melakukan operasi kuret pada Februari lalu, yang berarti jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Elita hanya satu dari banyak buruh perempuan yang hak-haknya terabaikan oleh AIS. Sarinah, juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F. Strip Sedar), yang mewakili Serikat Buruh AIS, menyatakan bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah terdapat 15 kasus keguguran dan 6 kasus bayi yang dilahirkan dalam kondisi tak bernyawa dialami oleh buruh perempuan AIS. Pihak AIS telah membantah tuduhan tersebut. Perwakilan AIS, Simon Audrey Halomoan Siagian, menyatakan bahwa pihaknya sudah melarang perempuan yang sedang hamil untuk bekerja di shift malam. Namun terlepas dari penjelasan yang diberikan, AIS tetap mendapat kecaman dari berbagai pihak dan bahkan menghadapi aksi boikot. Tapi perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak buruh perempuan tampaknya masih jauh karena masih banyak perusahaan yang menelantarkan hak-hak buruh perempuan mereka demi mengejar efisiensi dan efektivitas produksi perusahaan. Para pengamat buruh dan gender berargumen praktik penindasan hak buruh perempuan merupakan akibat dari pelanggengan budaya patriarki di sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Data Organisasi Buruh Internasional atau ILO pada 2018 menunjukkan bahwa hanya setengah dari populasi perempuan Indonesia yang memiliki pekerjaan dan jumlahnya tidak pernah bertambah. Sedangkan pada laki-laki, tingkat ketenagakerjaan mencapai hampir 80% populasi. Stigma yang melekat pada perempuan seperti perempuan itu lebih lemah sebagai pekerja ketimbang laki-laki menjadi satu alasan mengapa pihak perusahaan enggan mempekerjakan mereka. Tenaga kerja perempuan dianggap lemah. Misalnya, ketika harus mengurus anak, dianggap beban pekerjaannya harus dikurangi. Kepercayaan saat rekrutmen juga berkurang karena acap kali dianggap sering tidak masuk kerja. Terang peneliti Lembaga Demografi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Hadi Setyonaluri atau yang akrab disapa Ruri. Stigma itu menurut Suci Flambonita, staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, muncul dari budaya patriarki yang dilanggengkan. Suci menjelaskan budaya patriarki ini termanifestasi dalam hubungan industrial yang timpang antara buruh dan pemberi kerja, di mana buruh perempuan selalu berada pada posisi yang lemah. Buruh perempuan dianggap hanya sebagai second person (orang kedua), ujarnya. Akibat buruh perempuan sering diperlakukan semena-mena. Di banyak perusahaan, buruh perempuan dipersulit untuk mendapatkan cuti haid yang sebenarnya sudah dilindungi dalam Undang-Undang (UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003). Izin cuti haid baru bisa terwujud ketika mendapatkan surat keterangan dokter (SKD) yang dikeluarkan oleh klinik pabrik atau klinik tingkat 1 yang tercantum dalam Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Proses yang rumit ini membuat buruh perempuan terpaksa memilih menahan sakit saat bekerja. Banyak perusahaan juga lalai menjamin keselamatan buruh perempuan, akibatnya mereka rentan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Penelitian pada paruh akhir tahun 2017 menunjukkan bahwa meski mayoritas buruh perempuan dalam sektor garmen di kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Timur pernah mengalami kasus pelecehan seksual, hanya sedikit sekali yang melapor. Dari 773 buruh perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, 437 diantaranya pernah mengalami pelecehan seksual, dengan rincian 106 mengalami pelecehan verbal, 79 mengalami pelecehan fisik, dan 252 mengalami keduanya. Dari angka tersebut, hanya 26 orang yang berani melapor. Alasan para buruh perempuan tidak melapor karena mereka merasa malu, takut, dan khawatir jika melapor pekerjaan mereka akan terancam. Buruh hamil di KBN Cakung ini juga mengalami tekanan saat bekerja. Mereka wajib lembur meski sedang hamil dan sering kali tidak dibayar. Hal yang serupa juga terjadi pada buruh perempuan di AIS. Buruh perempuan yang sedang hamil baru bisa non-shift (tidak bekerja) kalau usia kandungan sudah 7 bulan. Sebelum itu masih harus angkat barang berat dan dapat shift (waktu kerja malam), ujar Sarinah. UU Ketenagakerjaan Indonesia sebenarnya sudah cukup melindungi hak pekerja dan buruh perempuan Indonesia. Aturan tersebut dengan jelas mengatur jam kerja dan fasilitas untuk tenaga kerja perempuan, serta menetapkan sanksi pidana dan denda bagi perusahaan yang tidak mengabulkan hak ini. Namun sayangnya, minimnya pengawasan dari pemerintah terkait perlindungan tenaga kerja perempuan membuat perusahaan melaksanakan peraturan ini dengan seenaknya. Seperti Gunung Es, kasus buruh perempuan di pabrik AIS ini hanya memperlihatkan sedikit permasalahan. Kita belum tahu bagaimana kondisi kerja yang dialami oleh buruh perempuan di pabrik-pabrik lain. Pasti banyak yang tidak dibuka kepada publik. Terang Palmira Pemata Bachtiar, peneliti Semeru Research Institute. Pemerintah juga berperan penting untuk menaruh perhatian pada evaluasi peraturan ini. Kalau tidak ada pengawasan, kini tidak pernah tahu sebuah permasalahan sampai level grassroots. Pemerintah harusnya bisa melakukan monitor dan enforcement (penegakan hukum) ke perusahaan hingga menjadi mediator antara perusahaan dengan tenaga kerja, jelas Ruri. Namun tuntutan tersebut bisa jadi tantangan buat pemerintah saat ini. Jumlah aparat untuk mengawasi sektor ketenagakerjaan masih kurang. Jumlah pengawas pada Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi dan kabupaten tidak sebanding dengan jumlah perusahaan. Data ILO menunjukkan hingga akhir 2016, rasio pengawas dan perusahaan adalah 1:211:228.
Terbatasnya jumlah pengawas ini berpengaruh pada lambatnya respons pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang menimpa buruh. Para ahli melihat peluang bagi lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, advokasi, dan organisasi masyarakat untuk bisa ikut berperan dalam membantu pengawasan terhadap pemenuhan hak buruh. Perlindungan terhadap buruh perempuan akan semakin terancam dengan rencana pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak pihak mengecam aturan yang diharapkan pemerintah dapat menarik lebih banyak investor masuk ke Indonesia karena berpotensi merugikan hak tenaga kerja, khususnya perempuan. Jika dalam UU Ketenagakerjaan tahun 2003, pekerja perempuan yang tidak masuk kerja karena cuti haid tetap wajib dibayarkan upahnya, maka dalam draft Omnibus Law, hak ini tidak disebutkan secara eksplisit. Satu celah lagi yang belum diakomodasi oleh UU yang baru tersebut adalah perlindungan buruh non-formal. Tenaga kerja non-formal seperti asisten rumah tangga, pekerjaan yang mayoritas dilakukan pekerja perempuan, tidak memiliki payung hukum untuk melindunginya. Hal ini membuat hak dan keselamatan kerja mereka menjadi bias pada pekerja sektor formal. Perlindungan pekerja itu seharusnya termasuk perlindungan pekerja perempuan dan anak baik dalam sektor formal dan non-formal. Sektor formal relatif sudah baik, tetapi persoalannya ada di perlindungan terhadap pekerja perempuan non-formal yang tidak dilindungi sama sekali oleh hukum. Jelas, M. Nur Solikin, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Sanksi yang diberikan kepada tenaga kerja. Pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tujuan terbentuknya hukum ketenagakerjaan ini adalah 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Tidak hanya itu saja, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha yang terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, maka pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya berbentuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Oleh sebab itu, pengusaha diingatkan untuk sadar akan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Sekian dari terima kasih dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan di dalam video dan di saat saya berbicaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.